bisa jadi kenaikan iuran JKN yang dikelola oleh BPJS ini sebenarnya pertama, ini dari angle moneter, bukan dari angle kesehatan. Kalau dari angle pelayanan kesehatan, solusinya bukan serta-merta menaikkan, tetapi lebih ke pembenahan pengelolaan. Nah, kalau di rumah sakit itu ya mulai dari pricing itu sebenarnya kalau cepat ditangani, kalau rumah sakit dipercaya oleh BPJS, klaimnya cepat dicairkan, itu pengelolaan rumah sakit lebih mudah. Kalaupun ada kenaikan itu sebenarnya toh yang kelola bukan rumah sakit, yang kelola adalah BPJS sebagai penyelenggara. Oleh karena itu kenaikan ini bukan dari angle rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tapi angle moneter. Kalaupun angle moneter, ini kan berkaitan dengan persoalan ekonomi. Kalau persoalan ekonomi ya berarti kita harus lihat ability to pay dan willingness to pay masyarakat. Apakah kenaikan ini kan 100% ya, sementara pertumbuhan ekonomi kita tidak lebih dari 5%, nah pengeluaran masyarakat juga berkali-kali lipat. Nah sehingga kemampuan masyarakat yang tadinya dia mampu bayar sendiri, sekarang malah tidak berdaya. Nah nanti akan numpuk, akan ditanggung oleh pemerintah. Nah di rumah sakit kena dampaknya, yaitu penurunan kelas. Jadi nanti yang tadinya punya segmen kelas 1 dan 2 turun kelas 3. Nah di kelas 3 itu tidak, nah ini jadi persoalan ya, karena di rumah sakit itu sekarang aja udah numpuk, apalagi kalau banyak yang migrasi penurunan kelas. Ini kualitas pelayanan atau quality of service menjadi tantangan rumah sakit. Nah ini yang menjadi salah satu poin yang menjadi kekhawatiran rumah sakit. Langkah cepat adalah pemulihan dan pencepatan pencairan klaim BPJS rumah sakit. Yang kedua, melibatkan rumah sakit dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut pelayanan kesehatan tentu saja. Yang ketiga adalah memperkuat. Nanti kita bicara jangka panjang ini ya. Kalau yang ketiga ini jangka menengah dan jangka panjang. Jadi memperkuat layanan kesehatan dasar atau primary healthcare yang kita sebut. Dengan apa? Memperkuat biaya pencegahan, preventif, promotif, edukatif terhadap kesehatan masyarakat, bukan pada peningkatan jaminan pembiayaan atau cover pengobatan, karena ini tidak menyelesaikan hulu persoalan. Ini hanya meredam sementara. Nah, tetapi hemat saya begini, pemerintah harus kembali mereview, tetapi kemarin syukur Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran agar menunda implementasi PMK nomor 30 terkait dengan klasifikasi perizinan rumah sakit. Kalau saja itu dipaksakan, itu akan menambah beban pelaksanaan layanan kesehatan. Karena rumah sakit sangat ketat, sementara pricing, pengelolaan, dan kerjasama dengan BPJS masih dalam masalah. Peraturan presidennya sudah keluar, implementasinya per Januari 2020, ya. Tetapi memang ini kan DPR masih cukup aktif. Kemarin saya melihat juga semalam ya, RDP dengan DPR memang kesepahaman rupanya tidak dinaikkan untuk kelas 3, tetapi kenyataannya 90% juga naik. Untuk kelas 2 dan kelas 1 sampai 100%. Nah ini kan angle pemerintah bersama DPR dari aspek keberpihakan pemerintah dan masyarakat ya terhadap aspek sosial kelas 3. Nah maksud saya beginilah, kalau dilihat dari angle moneter ini akan cepat. Ini adalah shortcut program, jadi tiba-tiba defisit anggaran untuk ini akan tertutupi, paling tidak teratasi dengan baik, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kedepan buat saya merapikan lagi pelayanan kesehatan itu dengan cara BPJS-nya aktif, transparan, responsif, tetapi yang paling penting pelayanan kesehatan kita, sistem pelayanan kesehatan rujukan berjenjang itu harus diperkuat pada promotif preventif. Nah ini akan menjadi tujuan jangka panjang kita. Penting sekali. Kami saja dari TD ya, kami ini punya komunitas namanya The Indonesian Democracy Initiative. Jadi terus melakukan edukasi dan juga penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat bahwa pelayanan kesehatan, kaitannya juga jaminan pelayanan kesehatan seperti BPJS ini harus disadari oleh masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Tetapi juga ya kami juga menghimbau agar masyarakat yang mampu, mandiri, kalau bisa juga betul-betul mengambil iur yang sepadan dengan kapasitas dan kemampuannya. Dengan demikian ada proses cross, ada proses silang bantu-membantu, saling membackup satu sama lain. Dan inilah esensi dari kita bernegara dan berbangsa.